Bentar, gantian ya. Bentar ya. Mana udah belum? Yuk masuk. Kok tak foto, saya ngapain, kok tuku sewu gitu. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wut. Pada ilmu merah kali ini, gue akan mendatangi, menggerebek, plus membongkar rahasia di balik pengobatan alternatif palsu yang menggunakan trik dan berkedok agama. Jadi katanya ini adalah pembersihan dari santet lah, terus penarikan guna-guna lah dan sebagainya. Padahal cuma trik receh. Dan sebenarnya di ilmu merah, trik-trik seperti itu juga udah dibongkarin rahasianya ya. Dari mulai yang batu getar di video yang ini, ya, ini udah dibongkarin detail. Dari mulai video-video orang yang mempraktekkan sampai gue praktekkan dan bongkar rahasianya. Ya, dari yang disenterin cahaya atau dicelupin air bisa getar, ini udah dibongkar detail. Terus juga yang batu nyala di video yang ini juga udah dibongkar rahasianya detail. Sampai gue kasih lihat plus pembuktian, bukan cuma omong kosong doang. Karena di ilmu merah ya gitu, full pembuktian, tidak pernah cuma omong doang. Terus juga trik yang kelapa isi paku di video yang ini. Ini udah viral juga dan detail banget gue ajarin bagaimana cara membuatnya bahkan. Agar masyarakat Indonesia tidak ada lagi yang tertipu. Terus ada lagi yang bakar tisu tanpa api di video yang ini. Nah, ini udah detail banget nih ya, bagaimana triknya, bagaimana cara mengemasnya dan sebagainya. Agar masyarakat Indonesia nih nggak ketipu dan nggak dibodoh-bodohi lagi gitu. Tapi masih aja ada yang bilang, wah itu mah yang palsu, kalau yang aslinya tuh yang kayak gini. Loh, padahal di ilmu merah, kalau memang ada yang tidak sesuai realita, atau ada ilmu yang beneran pakai goib dari apa yang gue bongkar ini ya, kayak bakar tisu, ada yang tanpa trik beneran, ayo silakan pembuktian sinilah. Kontak admin gue lengkap di deskripsi, tinggal kontak mau pembuktian ini, kesaktian ini. Misalkan kamu yakin nggak pakai trik, terus kamu bilang, saya yakin yang saya praktekkan tidak pakai trik dan pasti berhasil. Kalau saya terbukti pakai trik, saya sedia nih duit 25 juta. Wuih, langsung pasti. Admin gue tuh nggak pakai alasan-alasan, pasti langsung. Ayo, lokasinya di sini. Kalau misalkan beneran terbukti tanpa trik ilmunya, ongkos bolak-balik diganti 10 kali lipat gitu. Jadi di ilmu merah tuh simple. Jangan main drama-dramaan konten pembodohan, jangan. Ya. Kalau misalkan mau pembuktian langsung, kontak admin gua gitu loh. Tapi ya di luar sana, para dukun-dukun bilangnya gitu. Karena nggak berani ketemu gua, nggak berani pembuktian langsung, bilangnya, ah itu mah fitnah. Sampah. Bilangnya, ah itu mah berani ngomong di YouTube doang. Kontak admin gua lengkap kok di deskripsi. Kalau mau pembuktian, I'm ready, always ready. Sekarang gua akan ceritakan dulu kronologi kenapa bisa sampai gua mau nombok nih, keluar biaya banyak banget nih untuk nyamperin dan grebek dan bongkar langsung di lokasi. Walaupun udah pernah gue bongkar ya rahasianya di channel gue. Jadi awalnya gue lagi scroll YouTube, ada nih video pembela-pembela dukun yang nggak berani ketemu langsung tapi malah bikin drama pembodohan di YouTube dengan ngebacot doang gitu kan. Nih videonya ada 2 nih, dihina pesulap merah, pembuktian batu musika merah delima asli, bla 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 bla. Tuh ya kan, terus ada thumbnail nih, seolah-olah gue minta maaf. Ya kan? Idih, sejak kapan gue minta maaf ke dukun? Akhirnya pesulap merah geger, Gus Samsudin diserang pesulap merah dan Gus Nur Samsun. Nah, ini gue kritisi nih, sembarangan bikin video kayak gini dan thumbnail kayak gini ya. Akhirnya ya gue kontak semua nomor admin yang tersedia di channelnya, di kolom tentangnya. Gue kontak semua untuk, ya ayolah kalau emang ilmu lo asli, pembuktian sinilah. Kalau terbukti trik mereka tanpa alat atau tanpa trik dan gue nggak bisa bongkar rahasianya, gue ganti ongkosnya 10 kali lipat. Admin gue coba mengkontak nomor-nomor yang ada di sini dan tidak ada yang merespon. Ada sih yang merespon tuh yang channel Hamba Allah Official nih. Bayangin aja, namanya Hamba Allah tapi ngakunya channel hiburan. Bawa-bawa nama Allah untuk berbohong dengan dalih hiburan. Ini kan kelewatan ya. Dia udah minta maaf sih. Tapi ya gue pribadi sih cuma bisa mengingatkan, harusnya Allah itu untuk kejujuran-kejujuran atau untuk dakwah. Kira gue buat postingan lah di kolom komunitas.
Peringatan keras, para pelaku pembunuhan dan pembohongan publik ini semakin didiemin, semakin tidak beretika. Admin saya sudah menghubungi para pemilik channel ini untuk mengatur jadwal pertemuan dan pembuktian, namun tidak direspon. Pengecut, jika apa yang dijelaskan di Ilmu Merah ada yang tidak sesuai dengan realita, langsung atur jadwal pembuktian aja, jangan malah bawa-bawa foto saya untuk dijadikan drama pembodohan kalian. Miris sekali agama dijadikan kedok pembohongan publik, dan pembodohan yang kalian lakukan hanya demi uang dan juga ketenaran. Mirisnya Indonesiaku. Ditunggu balasan WhatsApp admin saya untuk jadwal pembuktian. Yang terbukti salah wajib mengakui diri sebagai penipu dan bersedia diproses secara hukum yang berlaku. Nah, awalnya kan saya sindir dia nih, pemilik channel-channel sembarangan ini ya. Tiba-tiba di kolom komentarnya ada yang komentar, tapi sekarang komentarnya udah dihapus. Saya sih netral sebenarnya. Menurut saya yang ribet itu Bang Marcel, gitu katanya. Harus kontak admin lah buat persetujuan. Kalau emang ngerasa itu nipu, harusnya datengin aja padepokannya. Bro, ini negara hukum. Jadi perlu dibedain nih antara berani dan bodoh. Kalau berani itu ya kayak gitu. Kita atur jadwal pertemuan, kapan dan di mana, pastikan datang, itu berani namanya. Tapi kalau bodoh, asal datang aja nih ke rumah orang, ke padepokan orang. Kalau asal datang aja, nanti ujung-ujungnya bisa dijatuhkan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik karena tidak mendapatkan setuju dari si padepokan atau si rumah tersebut. Makanya ketika mau mendatangi seseorang di Ilmu Merah itu kan nggak settingan-settingan kayak channel-channel yang tarung saksi sama dukun ya. Makanya semuanya ada surat perjanjiannya sebelum pertemuan gitu. Tiba-tiba ada nih video dan nomor admin gue tuh di chat sama nomor nggak dikenal. Ini gue play videonya di bagian dia mengizinkan. Jadi ini sebagai bukti perizinan dia untuk didatangi ya. Nggak ada ceritanya kita ada orang datang terus kita suruh pulang, atau ketika ada orang datang terus kita bicarakan demi Allah demi Rasulullah. Siapapun orang yang datang ke padepokan tidak pernah kita suruh pulang ataupun kita pidanakan. Panjenengan kalau mau datang mau ngajak perang monggo. Sampai mau ngajak baikan yang monggo. Siap. Jadi tidak pun ya ketika ada orang yang datang lalu saya suruh pulang, atau ketika datang terus saya pidanakan dengan alasan perbuatan tidak menyenangkan. Jangankan cuma ditantang, jajak tempur aja nggak pernah saya pidanakan kok. Kecuali kalau orang itu merugikan masyarakat baru. Nah ini ada dukun yang ngomong katanya saya nggak mau datang ke padepokan, nanti saya dipidanakan. Ini omongan apa seperti ini? Nggak mau datang, tetapi cuma ngomong doang. Ini saya paling males sebenarnya ngelayanin orang yang seperti ini. Hanya omong doang. Di tempatnya sana selalu menebarkan fitnah, selalu menebarkan hasutan kebencian, fitnah. Tetapi ketika ditanyakan kenapa kamu nggak langsung datang ke padepokan, nanti saya dipidanakan. Ini ngomong apa toh ini? Ini kayak gitu omongan apa toh? Kalau saya mau memidanakan kamu, dari perkataan kamu yang memfitnah saya sudah saya pidanakan. Dengar sendiri ya bahwa bersedia nih didatangi. Terus katanya di luar sana beraninya memfitnah. Kalau memang Ilmu Merah memfitnah dan tidak sesuai realita, silahkan datang ke sini nih ya, buat jadwal pembuktian dong, jangan malah ngomong di YouTube. Atau beraninya emang ngomong di YouTube doang. Datang pembuktian, buktiin ilmu lu beneran pakai ilmu goib. Kalau beneran, gue tutup channel ini. Makanya langsung aja nih ya, ini gue ke Blitar. Perjalanan dari Jakarta ke Blitar nih sekitar 12 sampai 14 jam. Ya, doakan aja semoga uang yang gue keluarkan ini Allah Azza wa Jal nilai sebagai sedekah agar masyarakat Indonesia nih tidak lagi banyak dibodoh-bodohi dan ditipu, insya Allah. Terus mungkin nanti ada pembela dukun yang bilang, emang lu siapa ngurus-ngurusin orang? Ya, terus ngurus-ngurusin orang nggak boleh ngelakuin ini, ngelakuin itu. Gue akan jawab alasan tersebut dengan detail dan jelas di sini. Dengarkan baik-baik. Gue bukan siapa-siapa, gue masyarakat biasa yang berusaha untuk membantu Indonesia mencapai salah satu tujuannya, yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia. Serta gue menganggap seluruh masyarakat Indonesia adalah keluarga gue. Yang gue urus, yang gue perhatikan adalah masyarakat Indonesia tersebut, agar tidak dibodoh-bodohi, agar tidak ditipu, agar tidak salah melangkah ketika ingin berobat. Kan kasihan banget gitu loh, orang sakit berat, orang butuh pertolongan, malah dituduh-tuduh, wah ini disantet nih pak.
Ini butuh pembersihan sekian juta. Oh ini disantet nih Pak, diguna-guna, rumahnya harus dibersihin, butuh puluhan juta sekian. Nah ini kan kasihan. Terus juga menurut informasi orang ini menjual tasbih yang katanya bisa bikin kebal. Nah itu penjualan jimat itu telah melanggar undang-undang KUHP di Indonesia, yaitu pasal 546 KUHP. Indonesia melarang untuk penjualan benda-benda atau membagikan benda-benda atau memiliki ketersediaan benda-benda yang diyakini memiliki khasiat tertentu atau kesaktian tertentu. Jadi memiliki, membagikan, memiliki ketersediaan untuk dibagikan itu nggak boleh di Indonesia, melanggar hukum Indonesia. Apalagi beneran penipuan ya, terbukti nipu. Makanya langsung aja nanti kita lihat di lokasi, kita buktiin langsung nih ya, beneran kebal atau enggak. Ya gue tahu sih semua teknik kebal tuh gue tahu, karena gue belajar debus juga. Sebenarnya gue berharap banget nih masyarakat Indonesia tuh belajar dari pengalaman-pengalaman yang udah-udah. Kan Indonesia tuh udah ditipu, udah berkali-kali dirugikan oleh dukun-dukun berkedok agama. Salah satu kasus yang terkenal adalah dulu kasusnya UGB, ya, ketika menipu dan ada korbannya yang mengaku dicabuli. Nah, itu kan UGB berkedoknya juga rendah hati. Ketika ada korbannya yang bersuara, dituduhnya dia fitnah. Ketika ada korban yang bersuara, dituduhnya dia menjelek-jelekan. And then, ketika beneran terbukti nipu, kan kasihan, baru muncul tuh ya. Ini semoga uang saya dibalikin, saya ketipu 8 juta, saya ketipu berapa juta. Ini nanti gue tampilin. Ini kan miris gitu loh. Ini gue anggap masyarakat Indonesia keluarga gue sendiri. Jadi kalau gue ngeliat kayak gitu, aduh, sedih banget. Tapi dengar sih UGB sekarang udah tobat ya. Tapi ya nggak tahu, gue juga belum pernah berkomunikasi. Ya gue doakan sih semoga beneran udah tobat dan bisa membantu untuk membongkar penipuan-penipuan yang seperti dia dulu lakukan, yang berkedok agama seperti itu. Terus juga ada kasus Dimas Kanjeng yang ngeluarin uang dari belakang punggung, yang uangnya taruh di sini nih, ya, pergelangan tangan. Nah itu kan berkedok agama juga, berkedoknya wali, berkedoknya karomah dan sebagainya. Itu berkedoknya rendah hati, nggak mungkin dia bohong, awalnya gitu. Ketika ada korban yang bersuara dituduhnya fitnah, sama aja sebenarnya. Modus-modusnya tuh sama aja, ya. Tapi anehnya tuh ketika ada orang baru lagi yang mainin trik receh berkedok agama dipercaya, ya. Nah itu gue berharap sih masyarakat Indonesia bisa belajar dari pengalaman yang udah-udah gitu loh. Ya udah, langsung aja kita menuju ke Blitar. Ini perjalanannya kurang lebih 12 sampai 14 jam. Langsung aja, check this out. Sel, tapi ini ke Blitar ngelebihin uang operasional. Iya ya, gede ya. Ya lumayan lah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Pakai uang pribadi gue aja. Ya hitung-hitung sedekah lah. A few moments later. Bus, oke. Sekarang kita sudah sampai di Blitar. Di Blitar Iya. aja. Tapi kita belum tahu nih posisi pas padepokannya di mana. Mending kita tanya aja. Langsung aja kita tanya-tanya Let's warga go. sekitar ya. Kali aja ada yang tahu dan bisa bantu Ibu-ibu ngarahin. itu tahu tuh, Boy. Ibu itu tahu tuh. Mana? Oh sini. Yaudah yuk. Oh, sawa. Gak apa-apa, kebal. Ibu Bu mau nanya dong. Marcel. Punten. Bu, tahu Padepokan Nurzat Sejati nggak? Di sebelah mana? Mana ya? Mana gangnya? Ini. Gang ini nih ya? Oh iya, masuk ke sana, lurus. Ada di sebelah kiri atau kan? Kiri jalan. Oh, kiri jalan. Ya, sini kiri. Oh iya, ya udah. Itu loh yang ada apa pagernya lah. Oh, ada tulisannya? Besar. Oh, besar ya? Oh ya, oke. Sip. Makasih ya. Itu katanya sakti beneran ya, Bu? Katanya sakti beneran ya? Sakti nggak? Nggak tahu. Nah, ini sekarang Ini kita mau buktiin. membuktikan. Mau Kita ikut ya? Mau lihat? Kita mau tahu. Ya, yuk, makasih. Doain ya, Bu ya. Doain, Bu. Doain. Biar tahu kita juga mau belajar. Yuk, Kalau makasih. sakti beneran seru ya. Yuk. Dadah. Yuk, Pak. Tanya. Nanya dulu. Pak, Marcel, kenal saya, Pak? Oh iya, Marcel. Oh iya. Tujuh. Marcel. Pak, Padepokan Nurzat Sejati sini ya, Pak? Iya. Oh, sini. Iya. Sebelah kiri atau kanan? Kiri jalan. Iya. Oh, katanya sakti beneran, Pak, dia. Beneran sakti nggak katanya? Menurut warga sekitar sini? Nggak tahu. Oh, iya. Kita juga mau tahu nih, Iya, Bu. kita mau tahu juga nih. Ya Biar kan? kita coba tahu aja ya. Iya. Ya udah, sip. Makasih. Doain, Bu ya. Yuk. Let's go.
Ada fotonya, Boy. Wah, Lah, ada ini ke fotonya. kanan anjir. Hah? Itu ke kanan. Ini foto. Hah? Oh iya. Boy, itu ke kanan. Ayo, Pak. Ayo. Nah iya, kok 200 meter di situ ya? Kata penelitian, Indonesia adalah orang yang malas jalan kaki. Iya. 200 meter tuh jauh. Jauh nggak menurut lo? Jauh ya? Kalau lu bilang jauh, artinya lu beneran malas jalan kaki dong. Lumayan. Aduh, jalan lu main sepi ya. Jalannya mana lagi? Mana nih dari sini nih? Wah, ternyata banyak yang kenal gue ya di Lumayan Blitar ya. dong. Wah, ternyata Blitar Tanya ibuin aja penonton lagi. saya. Tanya ibu ini. Oh iya, halo Ibu. Kenal saya, Ibu? Kenal nggak? Oh tadi? Oh, yang Kok tadi. ibu bisa di sini? Di belakang ya. Pakai butsin. Wih, Hah, ibunya Sakti. tulap ya? Tulap ya? Wah, Tembus. gokil. Mana yang masuk Instagram? Itu ada Mana? satpamnya itu. Oh, ada satpamnya? Iya. Oke, siap. Iya. Makasih HP banyak. bunyi siapa nih? Bornya kuning itu. Oke, siap. Makasih banyak, Ibu. Ibu. Iya, betul. Itu Ibu, Padepokan Nurzat Sejati mana ya? Oh, sini ya? Oh iya, sebelah kiri ini ya? Iya. Oh iya, oke. Yang ada itu? Betul. Pintu masuknya di situ juga? Oh, agak maju lagi? Oh iya, lebih maju dari ini maksudnya? Oh iya. Oke, terima kasih banyak ya, Ibu. Oh iya, terima kasih. Makasih, Bu. Boleh. Yuk. Man, foto lo man. Monggo. Foto lo iki lo artis lo. Oke, masih. Ya, yuk. Enggak ketoro iki. Lah kok kowe ketoro kok kowe? Lah aku yo kudu enak lo. Ndi to dokter. Wah, aku mung wis lo. Dibalik delok rono. Mana? Kayaknya ketahuan. Oke, maaf. HP-nya jelek relaksinya. Gak usah dihina-hina juga kamera kita, Jos. Oh ya udah. Ya, udah. Mantap, Bu. Ayo ikut kita. Bentar gantian ya. Bentar ya. Mana udah belum? Kok tak foto saya ngapain kok tuku 1000. Makasih. Iya. Nah, ini padepokannya sini ya? Ayo. Ini. Bisa nggak? Ayo. Yang ini yang ada gapura ini kan? Oh, lurus lagi. Oke, iya sama-sama. Ayo. Tapi beneran sakti nggak Iya. sih, Pak? Makanya kita pengen buktiin juga. Ayo sini. Oh, maaf. Apa nih? Oh, monggo. Ntar. Ayo, satu. Boy, rapetin, Boy. Boy, rapetin, Boy. Oke. Satu lagi berdua. Oh ya, satu lagi berdua. Ayo. Ya, gini ya. Ada sesuatu, Pak. Oke, ya sama-sama. Oke. Mana? Ya wis sudah ini. Oi, aku mau mlebu artis pokoke. Wis. Jakarta, Bu. Mana? Ada lagi? Ayo. Sekarang fotone wis oke. HP-nya Marcel. Wes pijet to, Bu. Di kantong Oh iya, sama-sama ya. Dah, semua yuk. Ya, sama-sama. Yuk. Nah, ini kita mau buktiin soal mau tahu. Kita mau buktiin nih, Pak nih, sakti beneran atau enggak nih dia. Wah, ini Ini- khusus VIP, Boy. Oh, Kita bukan ada VIP. VIP loh anjir. Udah kayak nonton konser. Lurus lagi katanya. Ya udah yuk. Apa nih? Nggak tahu. Nggak tahu aku siapa. Artinya di sini aja ya? Di depan. Depan sini dong. Iya. Halo Pak. Artel. Saya mau ketemu Samsudin, Pak. Mana? Sini aja kita. Enggak, disuruh keluar aja gitu enggak? Tolong disampaikan Iya, aja. tolong disampaikan. Ada pesulap merah datang gitu. Iya. Oke, lagi coba untuk dikontak. Kita nggak masuk ke dalam karena takut ada kerusuhan nanti repot sepeda, di Cok. dalam.
Dan biar masyarakat juga yang sekitar sini bisa ngelihat Oh, ini maksudnya yang hitam-hitam. pembuktiannya ya. Ya kalau gua salah ya gua tutup channel. Tapi kalau terbukti trik ya udah. Dia yang tutup channel nanti. Iya, gua ngap anjir, jalan lumayan jauh. A few moments later. Halo. Ya, menghubungkan ulang, boy. Kok bisa menghubungkan ulang? Tuh, Bentar. lihat di mana kita. Gimana, Pak? Deketin aja. Nunggu ya? Oke. Berapa lama? Aduh, capeknya gue megang ini. Oke. Kenapa, Sel? Lagi nanganin pengobatan. Oh, gitu. Kan kalau kita ngelihat proses pengobatannya gimana nih gitu. Oh. Cuma sayang di dalam. Ini kan nggak ditutup. Oh. Jadi kan orang-orang ngelihat juga. Kesini aja sih. Kesini aja ya. Ya, sini aja lah. Kalau bisa bawa penontonnya ke sini. A few moments later. Oke nih guys, tadi kata satpamnya masih nunggu. Kita tanya Nah, ini nunggunya lagi berapa live. lama juga belum Jangan tahu nih. lupa, jangan Jadi tunggu aja, nanti keluar kita akan minta kayak kalau kebal kita praktekin juga nanti. kita belajar juga, boy. Kalau Iya. memang asli mah. Iya nanti ah. Iya kan, kalau asli kita belajar. Loh iya kalau asli nih beneran asli. Wah gue belajar lagi, gue tutup channel gue dah. Kalau nanti Selama ya ini kan lihat kita belajar sulap nggak pernah dapat. versi iya kayak yang gini. asli dong. Kita udah bongkarin kan semuanya kan. Katanya asli, kita lihat aja. Kalau benar, wah, akhirnya pencarian kita berakhir sampai di sini. Iya. Kita kan pengen tahu juga nih ya. Mana nih ilmu goib yang asli? Jadi badut itu? Oh, bukan, Pak. Bukan. Bukan. Tapi saya pernah cosplay badut. Cek. Ya gimana Pak jadinya Pak? Sebentar lagi ya. Oke, kita tunggu aja. Asik nih, bentar lagi selesai. Artinya ada kemungkinan kita bisa Alat-alatnya bertemu. dipersiapkan aja kali. Oh, siap. Ya. Ya, gampang ya. Nanti kita ketemu aja di sini langsung. Oh ketemu dulu, Ya, alat-alat keluarin. Iya, nanti ya. Keris petir dan lain-lain ya. Ya. Oke. Tenang aja, kita udah punya semua kok, bawa semua yang dia praktekkan. Tapi kalau emang asli, woi, gue tutup channel, sumpah. Gue tutup channel, gue udahlah berhenti bongkar-bongkar rahasia dukun. Ayo, halo. Marcel. Iya. Mana Udinnya? Mas Udin. Masih lama? Masih lama? Ya kan Tolong, ya minta waktunya aja. Kan minta saya kesini nih, saya udah kesini. boleh. Iya betul. Tapi tunggu sebentar. Apa? Ya, sebentar nanti kita ke sana. Di sini Sebentarnya aja berapa sih. lama ya, Mas? Ya? Apa? Sebentarnya berapa lama ya? Iya. Ya sebentar. Pokoknya tunggu aja dulu di sini. Ada keperluan apa dulu gitu. Seperti yang dia bilang. Saya mau pembuktian. Oh gitu. Iya betul. Asli atau palsu? Kalau asli saya mau belajar sini, saya tutup channel. Terus, luar biasa. Serius, saya tutup channel, sumpah. Ini kan banyak fans-fansnya datengin ini itu ilmunya asli. Ayo, saya mah. Saya kan udah buka nih di kontak admin saya, bagi siapapun yang merasa ini fitnah atau tidak sesuai realita, silakan hubungi saya di nomor admin saya. Dan kalau ternyata terbukti benar tanpa ilmu, ongkos saya ganti 10 kali lipat. Semuanya nih ya, yang merasa konten saya itu nggak sesuai realita, silakan datang ke Jakarta, kontak admin saya ada. Cuma kan banyak yang jawabnya gitu, apa selam merah mah jelek-jelekin doang, wah datang aja gitu. Nah makanya kebetulan sini kan kata Mas Udin nih, semua yang ada keperluan datang aja ya, saya datang. Kan saya pernah bongkar juga kan, takutnya beneran saya fitnah ya, saya tutup channelnya. Sebenarnya sih kalau datang kita ke sini adalah kan kita pengen tahu nih. Selama Iya. ini kita belajar sulap nggak pernah tahu nih ada versi kesaktian asli. Iya betul. Makanya juga sekalian biar tahu nih, kalau misalkan memang beneran ada keaslian, ya kita pengen belajar. Iya, Dasarnya sih betul. itu doang. Kita Dasarnya cuma itu. rasa penasaran datang ke sini. Kalau ternyata Pengen trik tahu. ya udah saya hapus channel gitu. Sesimpel itu kok. Ya udah, santai aja dulu. Iya. Nanti baru kita sana. Oke tenang. Sana aja bareng. Hah? Di sini aja sih Mas, biar banyak saksinya juga Ya, kan. di sana juga kan banyak lagi. Sama gitu. Ini yang lain bisa masuk. Siapa aja? Ya ini semua nih kalau ada yang mau nonton gimana? Nggak apa-apa. Di mana Mas nunggunya? Sini Kalau aja, bisa kita- sih di sini kita sih. sini aja, soalnya Pengen kita ya, iya. jauh-jauh nih. Nyata Kita kan juga udah di jauh sini. banget nih. Dari mana? Dari Jakarta tuh 14 jam. Makanya biar saya udah ke sini nih, kalau ke tempat saya nih, kontak admin saya itu pasti dibales. Ini saya udah kontak adminnya untuk pembuatan jadwal pembuktian, semuanya nggak ada yang ngerespon kan. Ya udah. Ya, dasarnya cuma ingin tahu doang. Pengen tahu doang, ya betul. Kita pengen tahu aja. Ya betul. Udah fix gitu doang. Ya nanti pokoknya ada di sini aja. Oke. Kita sama-sama di sini. Ya.
Oke, oke. Udah kayak emak-emak anjir. Kira-kira berapa lama lagi, Mas? Sebentar, ada nanti itu dari Bansat. Hah? Sebentar lagi ya. Ya sebentar itu adalah sebuah kepastian yang kebingungan Pasti soalnya. sebentar nggak capek aja kita aja pakai kan. Capek Iya, juga iya, saya iya. berdiri. Soalnya memang rasa penasaran menggebu-gebu nih. Iya, betul. Intinya kan nggak seperti itu. Namanya Maaf, boleh duduk, boleh duduk. dari tadi silakan duduk. Ya, Iya, iya, iya. kalau saya berat di badan. Gimana tadi? Apa? Ya kita kalau mau bicara nanti bicara langsung dengan Gusnya. Jadi Iya, sekarang betul. Kita di sini aja dulu santai sebentar. Nanti saya bawa Oke, boleh. gitu aja. Iya, boleh. A few moments later. Iya, nanti Sel. 10 menit gak ada kepastian, cabut lah. Capek gua aja. Capek. Sini. Sebentar mulu mah bingung gua. Kapan? sekarang kalau bisa. Coba Kang panggil itu. Siapa? Kang Mas Diki. Ini nunggu sebentar. Kita kan bingung jadinya. Sebentarnya tuh kapan gitu. Ya kita nggak ada waktu lama soalnya. Dari tadi kan udah. Masalahnya juga Gas ini. nggak enak kan, jatuhnya kerumunan. Ya. Awas boy. Ada orang mau lewat. Dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misal, Yuk. saya Priyana Misal. Marcel. Anda ngerepotin aku aja mendadak. Kenapa ngerepotin? Kabar lah. Beliau saya udah kabarin. Kapan? Hah? Kapan? Ya ke admin saya nanya. Kabarin, aku ada kepentingan jadi. Ya udah jadi nggak apa. begini. Ya biar ada kerjaan lo, Pak. Loh, emang gimana kamu bilang penghinaan itu namanya? Ya, enggak, biar Emang aku nggak punya ketemu kerjaan saya lo. Biar ketemu saya lo. Oh, kamu kan sudah bilang sama saya. Apa? Lah, di WA itu kan sudah bisa. Apanya? Lah kenapa nggak janjian sama saya? Janjian apanya? Lu janjian ke sini dong. Loh kan katanya semua, kan saya urusannya sama Udin, Mas Udin. Tapi Udin ini, Ah. Padepokan ini kan juga jadi urusan saya. Iya kan kata Bapak kan untuk Karena urusan ada tantangan hukum. lo ya, tantangan lo. Anda itu Yang mana? tantangan lo. Iya. Iya kan? Yang nantang kan Mas Udin. Siapa? Mas Udin ya. Mana? Loh iya kan saya Mana pernah coba, bongkar. Mana? Mana? Itu tuh. Siapa ini? Ini kamera saya, Pak. Mana? Yang mana, yang mana? Mana? Bajunya Kamera mana? yang satu lagi. Coba saya lihat. Kan kata-katanya semua, Pak. Kata-kata siapa? Kata-katanya Mas Udin, semua yang berkepentingan silakan datang. Jangan ngomong di YouTube Kepentingan aja. yang baik dong. Loh ini baik loh. Kalau kepentingannya jelek. Ini baik loh. Lo Adalah tantangan. kami penasaran di sini. Ini apa? Kami penasaran aja. Penasaran loh Kita iya. penasaran doang. Penasaran apa? soal kesaktian yang katanya beneran sakti. Iya, Siapa yang selama bilang? ini- Siapa yang bilang? Berarti Kok apa? penasaran siapa yang bilang? Loh saya penasaran. Kita yang penasaran, Saya penasaran. Terus kalau Saya nggak boleh Kami penasaran gimana? penasaran. Kalau nggak boleh gimana? Ya udah nggak apa-apa. Ya Tapi udah. memang nggak boleh. Nggak boleh. Kan? Iya. Ya udah. Gimana? Gitu aja. Karena Ya kalau udah. misalnya memang dari sini nggak boleh ya kami pulang. Catat ya, dicatat. Kamera. Ya, berarti. Saya Priyarno ya. Saya pengacaranya Padepokan Nurjati Sejati. Mereka Michelle, saya nggak tahu Marcel. Marcel namanya Iya. asli siapa, nggak tahu alamatnya mana, nggak tahu, dia nggak nunjukin KTP kepada saya, ya. Iya. Katanya dia penasaran. Iya dong. Nggak apa-apa dong. Karena di video itu sudah menjelek-jelekan, ada Iya. niat buruk, ya, Iya. maka tidak saya izinkan. Karena hanya penasaran. Niat buruk apa? Oke Sel, jadinya Udah, itu aja, sudah. Oke, jadi Kita kan kondisi gini. juga. Oke. Tidak saya izinkan. Saya tidak tahu dia Marcel namanya siapa, Ya. nama lengkapnya, ya. Oke. KTP-nya nggak ditunjukin sebagai tamu, oke? Ya. Hanya Ya, ya. penasaran. Oke, jadi gitu aja Pak. Jadi kalau live kayak gini ya. Seperti itu. Terima kasih kalau gitu artinya kita dapat jawabannya Iya. dan kita tidak Oke. bolehkan. Berarti nggak Tidak boleh diizinkan. untuk pembuktian. Artinya, Loh. geser sini Boy. Ya. Jangan Enggak, dipelintir, apa? bentar, Iya, iya. bentar, jangan Saya dipelintir. Apa dong? Loh, Apa dong? Ini teman kamu bilang apa? Ya, teman kita kamu bilang penasaran. Iya, Saya memang. bilang tidak bisa. Oke, Ya Kenapa? memang. Ya Jangan berarti gitu. tidak bisa. Jangan Ya udah. dipelintir, Ya jangan udah. dipelintir. Kamu mau apa? Apa? Sebentar. Kamu mau apa? Jangan dipelintir. Saya mau pembuktian, Pak. Loh bukan. Teman kamu ini bilang Iya, kan penasaran. penasaran. Karena Kalau masuk- hanya penasaran tidak boleh karena kenapa? Kenapa? Karena Kenapa? video Anda. Kenapa? Loh, karena video Anda nantang-nantang. Ya Gimana? enggak nantang saya Loh, kan gimana? Nggak mengedukasi, nantang mengedukasi loh. Edukasi siapa? Edukasi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mana? Semua Apa? penonton saya loh. Kalau fitnah gimana? Ya makanya kalau fitnah kita Oke, buktiin. berikan waktu saya untuk Kita bicara buktiin di kepada sini ya, Bapak. ya. Biarin. Jadi intinya agenda kita ke sini ingin melakukan pembuktian. Boleh atau tidak itu aja. Loh, Iya. bukan masalah. Ini pola malik, ini kita penasaran katanya. kan bagian dari Kalau penasaran. penasaran tidak boleh. Saya yang tidak ngizinin. So, Kita fokuskan Bukan
bukan Gus Samsudin yang tidak mengizinkan. Saya tidak mengizinkan. Tadi Ya. sudah direkam toh. Loh, artinya kondisinya ini bukan Bagaimana? Pak Gus Samsudin ya yang bilang kalau misalkan Kenapa? ini tidak diizinkan. Ya. Loh, yang saya bilang. Tapi mewakili Pak Gus Samsudin. Saya yang mewakili, hukumnya saya. Ya, Saya artinya pengacaranya. mewakili kan ya? Saya Benar pengacara, ya? saya melindungi ya. Oke, artinya memang kondisinya adalah kita Yang tidak saya boleh. lindungi bukan hanya Padepokan ini, ada masyarakat ini. Ya, ya. Udah, nggak boleh nih ya Pak ya. Nggak boleh ya berarti ya. Terima kasih, Pak. Boleh nggak? penasaran. Iya, boleh nggak? Yang tidak boleh siapa bilang? Tadi katanya nggak boleh. Penasaran. Boleh nggak? Makanya Anda kan bilang pembuktian. Iya, Itu betul. namanya tantangan. Loh, pembuktian kan Begitu. kalau saya Niatnya fitnah. bukan Kalau niat saya baik, fitnah, Marcel. kalau saya Itu beneran namanya fitnah. bukan niat baik. Ini niat baik loh Pak, biar masyarakat tahu. Gimana mau tantangan-tantangan videonya ada kok gimana sih? Tantangan gimana? Coba. Apa? Video ada, Tantangan semua saya orang apa lihat. coba? Semua orang lihat. Lihat mana? Loh, semua orang lihat gimana? Enggak, coba video saya yang mana yang nantang coba silakan. Saya mengedukasi. Edukasi bagaimana? Wong Edukasi edukasi, masyarakat. mengedukasi, menghina orang kok Menghina mana? Kata-kata saya yang mana yang menghina coba? Menit ke berapa? Ayo, Sal. Udah, Cel. Sal, kita udah Tuh ya. jawaban. Berarti kita Udah ya, berarti kita udah datang yang penting. Iya dong. Kenapa? Kita udah datang nih sesuai yang Mas Udin bilang. Katanya Prinsipnya, bagi siapapun Anda yang boleh- datang. Anda boleh ngomong apa saja, Iya, boleh. iya, Tetapi betul. jangan melintir-melintir itu aja. Nggak melintir dong. Nggak melintir kan? Mana? Saya pelintir dari mana aja coba? Tadi Coba kata nanti Mas Pandawa kalau- nih. Kalau Anda Ayo, upload, kita Ah. lihat. Sal. Iya, Kalau Anda Udah. upload, Kita udah kalau dapat Anda jawaban. kita lihat. Sal, kita udah dapat Iya. jawaban. Itulah jawaban kita. Terima kasih. iya, ya udah. Terima kasih. KTP-nya juga tidak ada, nggak Terima kasih, ditunjukin. Pak. Kenapa? Let's go. Ya udah. Kita pulang. Ya udah nggak boleh nih ya, berarti kita udah datang yang penting ya guys ya. Oke ya. Udah datang ya. Jauh-jauh lo dari Jakarta 14 jam lo. 14 jam. Kalau emang trik ya kita tutup channelnya. Loh, bukan. Ini Kita tidak pulang, kita diizinkan karena Anda punya niat jelek. Ya enggak. loh, Pak. Ya Anda punya Kalau niat memang- jelek gimana? niat jeleknya apa, Pak? Memang terbukti kan ada konsekuensi juga kan buat kita kan. Anda ini kan sudah komunikasi dengan saya dengan baik, ya. Ya. Anda sudah punya etiket baik, katanya mau take down apa-apa dan segala macam. Lo kan enggak menit keberapanya enggak? Ya udah kalau emang fitnah, Ini loh, silahkan, ini silahkan. loh. Anda ini gimana Cukup. sih? Cukup. Bukan masalah cukup tidak cukup. Anda Udah, cukup datang ya. itu hanya untuk fitnah, namanya Ya, gitu, gitu. kita buktiin aja Pak siapa yang fitnah. Loh, Saya yang fitnah kalau atau itu? demikian kan namanya fitnah. Oh, Anda datang Fitnah mana? jauh-jauh, jam gini-gini. Loh, emang bener 14 jam loh. Udah enggak. Ya udah. Begitu. Udah, Pak. Diam aja, diam. Gimana? Kalau di-upload aku akan nonton ini. Ya udah nonton Bang, enggak apa-apa. Itu. Enggak apa-apa. Diam aja, diam. Mana 14 jam? Kendaraannya apa coba? Kereta. Jalan kita. Jalan. Pulang guys. Udah ya. Kita bantu ini aja di save atau di record aja. Tak cariin. Anda ini di laptop soalnya. Bukan Loh, ya kan saya minta, Pak. mendadak lagi. Iya, katanya Saya ada hubungan jangan dengan ngomong di siapa. YouTube. Anda datang lagi. Katanya jangan ngomong di YouTube. Kan Siapa? Mas Udin bilang. Siapa? Mas Udin yang bilang. Aja, Cel. Diam aja, diam. Ayo, Ibu. Iya, iya. Yuk. Ayo coba. Ntar lu minggiran Ibu, takut ketabrak. Ya, yuk. Lihat kamera Ibu. Itu kamera sana. Udah. Oke. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih. Iya, sehat-sehat terus ya, Ibu. Iya, iya. Rumah nasi itu. Oh, rumahnya di situ. Pojok. Oh iya, sip, sip. Ya, terima kasih. Ya. Udah. Udah. Udah pesen dari sekarang aja. Pesan dari sekarang ya? Nah, pulang. Enggak, kalian harus nunggu saya. Ini video. Aduh, capek. Anjir. Apa? Ayo masuk. Ngap gua, Cok. Jalan. Berat lagi bawa badan gua. Udah berat badan gua. Aduh. Udah kita pulang yuk. Udah pesan, Sel? Ini lagi Manson. Ya. Bye. Nih, video ini. Si Samsudin ini Nah, satu menunjuk nama. iya memang menyebut. atau duit ke pemilik rumah ini bisa menolong kalau si pemilik rumah meyakini banget rumahnya nih disantet. Tapi kalau misalkan rumahnya nih misalkan panas, terus nanya nih, ini kenapa panas ya? Kenapa kok rumah tangga saya berantem terus? Nanya ke si Samsudin, kalau si Samsudin ini bilang,
tiba-tiba, oh kamu disantet nih, kamu harus bayar 15 juta kalau mau pembersihan. Nah itu penipuan. Kalau misalkan Apa? kamu yang siapapun di sini, Tuduhan apa? Itu kan saya kalau minta seperti itu berarti nipu. Kalau enggak ya enggak. Tadi kan di awal gitu kata-katanya. Loh lah ya. Lah ya apa? Loh, kata-katanya penipuan. Lah kan Kamu nih coba dong. kok seperti nantang saya gimana sih? Nantang Kamu enggak. tuh sudah saya beritahu loh. Seperti Ngomong biasa. Ya sama udah, Pak. saya itu udah baik-baik gitu. Ya udah, loh. Pak. Jadi kita baik. Urusan saya ketemu ya baikan. Urusan saya sama Samsudin kan kata Bapak gitu. Katanya kalau datang nggak apa-apa dia. Loh, kan urusannya lain karena Ayo. tantangan ini gitu. Loh iya, di Samsudin Ini ada coba fitnah, video. gitu. Urusannya. HP. Ini ada. Nah itu Mas Udin ini datang. Sepeda jatuh. Yang benar pakai. Cek. Ini. Dah. Ya. Dari mana masnya? Jakarta. Saya Pak Kades ini. Oh, iya. Kita dulu, ketemu dulu sana dulu. Ini Ketemu dulu. yang Ya, ya. video fitnah ini. Pak Kades nih ya. Iya, ada apa? Oke ya kan Mas Tadi Udin. udah lapor Pak RT belum? Belum kan kata Mas Lapor dulu ka- kedatangannya. kata Mas Udin kan siapapun yang mau datang gitu. Terus Loh saya datang. sudah masuk ke dalam. Belum, makanya nunggu di Lapor luar. kita belum? Ya belum kan nggak ada perinformasi. Maksudnya? Sebentar dulu. Saya mau nemuin beliau sebentar bisa? Bisa. Nanti dulu. Enggak, gimana? Ini maksud kedatangannya. Jenengan ada identitasnya? Ada. Minta dulu. Loh enggak. Loh, Ini Anda masuk tempat orang. katanya kan siapapun yang mau datang. Sekarang sini alamatnya mana? Apa? Di sini pemangku kebijakannya siapa? Iya, Bapak. Ada alamatnya sini. Gimana? Alamatnya semua KTP. Enggak, intinya boleh atau enggak? Intinya boleh atau enggak? Tuh. Sebentar dulu. KTP kakaknya mana? Coba. Enggak boleh atau enggak nanti dimintain KTP. Kamu masuk wilayah orang. Saya tanya baik-baik. Ya kan? Iya. Saya minta KTP-nya. Sentuhan fisik. Makanya. Udah ya sentuhan fisik proses ya. Oke, udah ada sentuhan fisik. Oke, enggak. Hah? Jakarta. Saya tanya Datang ke rumahnya orang. Jakarta loh. Iya. Kamu dari mana? KTP-nya mana? Hah? KTP mana? Saya Jakarta. Iya, KTP-nya mana? Apa? KTP-mu mana? Untuk apa kan kita nggak boleh? Kamu masuk wilayah orang. Katanya nggak boleh. Loh, yuk. Gimana? Makanya loh, diamanin gimana sih? Saya nggak ngapa-ngapain loh. Bener. Kenapa harus diamanin orang pada ngapain? Loh, udah rame-rame kayak gitu. Kamu mau pulang? Bilang kok. Saya orangnya. Mas, kok saya dikirim? Nggak, kok saya dikirim? Loh, tanganmu sendiri yang ngambil. Loh, enggak. Kelihatan ya. Kamu jangan apa? Gimana sih? Tangan polisi laporkan polisi. Mas, kedatangannya ada apa sih? Saya kan ini menjawab. Sini. Iya kan? Sini loh. Tuh. Sini loh. Kamu sama saya. Enggak ada Iya. apa-apa. Iya. Oke. negosiasi. Iya makanya kita baik-baik nih Bang ngomong. Ini maksud tujuannya apa? Ya maksud tujuan Pak. Awalnya saya reaction. Terus Pak Priyatno ini bilang saya tuh fitnah. Di videonya saya bilang Iya. videonya di sini. Terus Mas Udin bikin Sini. Bang, sini kamu. Takut sama siapa? Saya jamin. Sini. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Aku nggak mau disentuh. Aku yang tadi bilang, ini urusannya bukan hanya pada Ini aku nggak mau disentuh. Aku nggak mau disentuh. Please tolong. Aku nggak mau disentuh. Please tolong. Jaga jarak. Tolong. Tenang. Orang mana sih? Kamu tuh orang mana? Orang Kamu Indonesia di bukan? rumah orang, di wilayah Orang Indonesia bukan? Gimana sih? KTP-mu mana? Saya tanya baik-baik, kamu nggak mau ngasih. Aku mau pulang aja. Loh, KTP-mu mana? Pak, maafin. KTP-mu mana? Mau pulang. KTP-nya mana? Ditanya Pak kepala desa ini. Saya Nggak mau bisa. pulang. KTP-mu mana? Saya tanya dulu. KTP-nya mana? untuk apa Pak? Loh, lah ada masuk wilayah orang, saya tanya baik-baik. Rusuh kan kayak gini kan? Enggak, makanya boleh enggak nih? Loh, saya Loh, tanya kok dulu. boleh kok enggak? Mas Ini urusan Udin. Ibu Samsudinnya kalau soal boleh. Ini Pak Tadi Kades ini loh. Mas Samsudin boleh. Kamu masuk wilayah saya. Ya. Tujuanmu apa? Ya makanya tadi kan saya terangkan Udah ini kan? Pak. Iya, Sebentar iya, dulu, terangkan. tahan dulu, tenang dulu. Dari tadi saya tenang, Pak. Ya. Heeh. Saya minta identitasnya mana? Apa? Identitasnya mana? Iya, boleh bentar. Ini Loh. keterangan dulu tadi Enggak, kan. Saya tanya dulu. KTP ada? Ada. Minta coba dulu. Untuk coba boleh. KTP kamu kasih masuk nggak? wilayah orang Saya ini kok. juru Kamu bicara. pulang aja.
Tuh katanya pulang aja. Ini juru bicara saya nih. Apa? Bukan itu urusannya. Ini Pak Kepala Desa. Ini juru bicara saya. Ya, jadi kalau identitas kamu jelas, ya. Di foto, mau difoto. Motor nggak apa-apa. Boleh, boleh. Iya gitu loh. Iya, udah. Baru KTP kamu nggak apa-apa nih. fasilitasi. Ini temannya Didi Corbuzier. Boleh nggak? Udah Gus. Tahan dulu. Beliau itu orang baik, beliau berarti Iya. orang baik. Kan kita kan datang juga nggak ada maksud gimana-gimana. Iya, kita nggak ada maksud gimana-gimana loh. Iya, jadi gini loh. Ataupun apa-apa Iya. Iya. juga. Saya Tidak tanya ada maksud dulu. baik, saya jelaskan. Dengar Tujuan dulu. Anda tidak baik. Dengar dulu. Kita masuk dengan agenda ingin pembuktian. kan? Iya, betul. Ya. Kalau memang tidak boleh ya udah kita pulang. Iya, betul kayak gitu, Pak. Aja. Nah, iya, itu wilayah jenengan sama Gus Udin. Kalau wilayah Anda di desa masuk wilayah saya tanya baik-baik. Ya. Anda siapa? Ya. Dari mana? Ya. Terus setelah itu masuk tujuannya apa? Lapor dulu ke Pak RT minimal. Ya. Iya kan? Biar apa? Kita semuanya menjaga satu sama yang lain. Ya. Makanya tadi saya tanya, Mas, asli dari mana? Jakarta. Ada KTP-nya? Tangerang Selatan ada. Iya, minta KTP-nya. Untuk keperluan Lah ya masuk ke wilayah orang lain gimana? untuk keperluan masuk wilayah. Iya. Ya, terus Minimal Anda berikutnya. melaporkan ya kedatangan Anda. Ini semuanya. Saya udah coba kontak adminnya Mas Udin. Cuma kan nggak ada Sudah, respon. saya tadi kan tanya toh. Anda ada di wilayah administratif sebuah wilayah namanya Iya, betul. di desa. Desa. Jangan diartikan seperti wilayah yang lain, nggak Iya, bisa. betul. Saya baik-baik loh. Ya. Anda itu terus provokatif Anda tuh. Sejak tadi. Gimana? Hah? Kalau KTP gimana? Udah pasti kasih aja. Kasih aja. Udah kita habis kasih KTP kita pulang ya udah. Kita pulang ya. Silakan. Silakan. Di foto aja. Foto aja foto. Foto aja tanpa sentuhan. Saya yang pegang. Boleh saya bicara Polda? Boleh. Gimana? Maksud saya kalau mau masuk silahkan masuk ke dalam. Kita ngobrol nanti di dalam. Saya ini nama asli. Nama asli. Privacy ya ini ya. Nggak di-share ya. Cukup sama saya. Oke ya, ini privacy guys, yang dipegang KTP saya salah satunya dipegang sama ini. Kepala desa Blitar. Winangun, Oke. iya. Rejo Winangun bukan Blitar. Oh, Rejo Winangun. Blitar itu Oke. wilayah kabupaten. Siap. Terus foto sama saya. Nanti Ya. saya menjaga kerahasiaan. Privacy, oke. Iya. Yuk. Udah. Ini Mas Udin ini udah bersedia? Ini saya jelaskan dulu. Ya. Ya. Kalau saya salah saya bermaaf. Kalau memang panjenengan ingin membuktikan kejadian itu kan di waktu pembersihan. Berarti ya ikut kita pembersihan rumah. Nanti di Ya. situ apa yang terjadi bisa sama lihat secara langsung. Saya yakin panjenengan orang Sebenarnya baik. kok. konteksnya Ya. apa toh? Ingin membuktikan, Membuktikan, itu saja. Pak. Gitu Ya, kalau aja. Membuktikan ya udah. Nggak macem-macem. Udah, beliau orang baik saya yakin. Gini, dari tadi lah ngomong, datang ke kantor desa, kita diskusi di sana. Maksud tujuannya apa? Nggak sebenarnya masuk ke padepokan terus ngobrol di dalam nggak apa-apa, nggak perlu dari Iya, luar. iya. Kan dulu nanti kayak gini. Tadi udah masuk ke dalam belum? Belum, kan masih nunggu ini keluar Langsung katanya. masuk boleh. Enggak, tadi disuruh tunggu dulu Yang katanya. tunggu siapa? Yang di depan satpam lagi ada pasien. Malah pasien semuanya kita layani, panjenengan masuk saja demi Iya. Allah. Ya udah. apa-apa. Enggak, Jangan bilang sudah, ini ada penjelasan baik-baik, nanti kamu edit lagi. ini live. Ini live. Ini ada pembicaraan baik-baik, jangan disotop begitu. Ya kan kita juga udah enggak kalau semuanya tadi masuk ke dalam, ngobrol di dalam enggak akan jadi masalah. Kalau di luar Bukan, ini sudah selesai. Ini kan ngomong-ngomongan. Kamu bilang diem-diem begitu. Boleh saya ngobrol berdua Provokasi sama dia? namanya. Boleh saya ngobrol berdua? Nah, begitu silakan. Mau nggak sini? Ayo. Janjian apa? Perjanjian maksudnya nanti kita bareng-bareng ke tempat pembersihan rumah, kita buktikan di rumah orang yang sakit, kita datangi terus kita beri bareng-bareng. Sekarang aja kalau mau, karena waktu saya nggak lama. Kejadiannya di rumah pembersihan sayang. Hah? Marcel Kejadiannya itu pembersihan rumah, di situ ada santetnya, ada sihirnya. Kalau nggak ada Namanya santetnya orang gimana nantang-nantang buktinya datang ke sekarang? tempatnya Ya, orang. ya nanti cari pasien yang disantet, silahkan. Yang Sekarang dari carikan sini pasien bukan yang hanya disantet. padepokan, Ya, boleh. masyarakat. Yang Biar disantet tidak nih. ada konflik. Cuk. Iya. Cuk. Itu Anda jangan bilang Lu kan pernah di Rukiah pas ada hewannya ya? dari jauh-jauh Nggak mau. sudah ada niat. Demi Allah Kak Marsha, demi Allah. Ya. Saya ngaku salah, saya yang salah. Tapi yang penting kita ngomong baik-baik. Ayo kita selesai. Saya ngikut ini. Iya. Ya. Wajar Karena orang ini baik, udah jangan sampai ini udah nggak enak memprovokasi juga. masyarakat, gitu. Iya, Kalian tadi betul. nggak masuk ke rumah, Enggak, cuma kalau di luar. enggak maksudin saya kalau masuk ke rumah khawatirnya seperti ini, Mas. Enggak, demi Allah enggak. Saya yang jamin. Hah? Saya yang jamin.
Enggak, ini saya nggak bisa percaya. Gua mau pulang. Iya tuh, saya ngikut ini. Saya mohon maaf demi Allah, mohon maaf atas tadi bukan sama sekali demi Allah demi Rasulullah. Saya sama sekali enggak. Iya, saya nggak ada. Iya. Maaf, Iya, maaf, terima maaf. kasih. Saya pengen pulang aja udah. Udah. Paku yang seumpamanya ketika melakukan pembersihan atau pengobatan ada paku. Pakunya itu bukan ada di dalam tubuhnya, bukan. Yang namanya ikatan, food ikatan itu dalam rumahnya harus kita taktilkan begitu. Nanti monggo ikut sama saya, kita atur jadwal yang bagus. Malam Iya, ini makanya atau- kayak Ya. saya kontak kemana gitu loh. Beliau bisa langsung ke saya. Enggak, saya mau langsung ke Mas Udin aja. Siap. Ada nomor satu Nomornya. bisa hubungin saya Pak Lurah ya. Nanti tolong nomornya kasih ke saya. Sekedar ingin tahu aja, Mas itu dari unsur apa? Apa? Akademisi, YouTuber. Jadi produser. Beliau juga hipnotis beliau. Hipnotis. Ya. Oke. Kalau backgroundnya saya hipnotis dan reiki. Gua udah datang. Yuk. Oke, ya udah. Makasih Pak, makasih. Udah gitu aja mungkin ya. Karena ini udah nggak enak banget Saya demi ya. Allah mohon maaf. Siapapun jangan ngomong di YouTube aja, betul dong. Siap. Siapapun datang. Nah, saya coba kontak nomor adminnya nggak ada yang bales. Kalau misalkan Mas Udin jelas, Langsung saya protes. Anda sudah komunikasi dengan Iya. saya dengan baik. ya, Oke, saya kan, dengan baik loh. ya betul. Nah, Saya kenapa kan- tidak berhubungan dengan saya dengan baik? gitu? Enggak, saya nggak dijelasin sama Mas Udin harus lapor ke sini, katanya kan harus datang aja. Langsung Betul masuk ke dong. dalam. Nggak Datang ada aja. di luar. Ya nyatanya ketika datang aja kayak gini. Karena kita langsung masuk di luar. Tadi disuruh nunggu Mas. Iya tuh udah. Nanti suruh Mas, nunggu. ingat ya kalau masuk desa Barang. Bus, oke. Ya, rekamannya cuma sampai segitu guys. Ini gua akan ceritakan kronologi setelah rekaman itu berakhir. Jadi setelah kita naik taksi online tersebut, ternyata Ucup tuh mencetnya langsung ke stasiun. Akhirnya ya udah, kita naik taksi online menuju stasiun. Lalu ketika di perjalanan menuju ke stasiun, kita dapat info dari warga Blitar bahwa ada 2 tim kita yang naik motor itu ditangkap oleh mereka. Karena dapat info tersebutlah kita jadi panik di dalam mobil. Wah, ini dibawa kemana? Diapain? Terus siapa ini? Si mereka ini siapa gitu? Akhirnya kita buru-buru bilang ke supir taksi online-nya untuk menuju ke stasiun. Setelah sampai di stasiun, ini yang turun adalah Ucup dan kameramen gua, yaitu Fajar. Ya. Lalu setelah dari stasiun tersebut kita pesen taksi online lagi menuju ke Polres Kabupaten Blitar. Yang menuju ke Polres Kabupaten Blitar tersebut adalah gua dan juga Indra, konsultan hukum gua. Nah, sesampainya di Polres Kabupaten Blitar tersebut, kita minta tolong ke polisi untuk pendampingan penjemputan 2 tim kita yang ditangkap oleh mereka nih. Karena lost kontak. Gue kontak WhatsApp-nya juga checklist 1. Di situ gue berpikir, kalau misalkan yang jemput cuma gue dan Indra aja berdua menuju ke mereka ini, ya, terus kita cari tahu lokasinya, ini khawatir ricuh lagi nanti. Maka dari itu gue berpikir perlu pendampingan untuk penjemputan. Akhirnya setelah kita ceritakan bagaimana kronologinya ke Polres Kabupaten Blitar, untungnya pihak Polres Kabupaten Blitar bersedia untuk mendampingi penjemputan 2 teman kita ini nih. Karena kita di Blitar tersebut tidak membawa kendaraan dan naik kereta, untungnya pihak polisi berbaik hati untuk meminjamkan 2 mobilnya untuk penjemputan teman gua nih, atau tim gua 2 orang. Akhirnya kita menuju tuh ke lokasi, ditelepon nih teman gua, untungnya nyambung dan ngasih tahu kalau dia berada di kantor desa atau kantor kelurahan kalau nggak salah. Namanya gua agak lupa tuh kantor apa ya. Nah, sesampainya di lokasi, ya turun, terus ketemu ke kades yang tadi lagi tuh ya, yang di tempat rusuh itu. Lalu ada beberapa pertanyaan yang diajukan, gue jawab. Nah, terus kadesnya juga memberitahu bahwa di sini nggak ada penyekapan, nggak ada penangkapan dan sebagainya. Cuma ditanya-tanya doang, ternyata 2 tim kita cuma diinterogasi. Nah, di situ langsung gue dan Polres Kabupaten Blitar membawa 2 tim gue tersebut naik mobil menuju ke Polres Kabupaten Blitar. Setelah sampai di Polres Kabupaten Blitar, kita dimintai keterangan sebagai saksi atas tuduhan pengeroyokan yang dilakukan Padepokan ke Pesulap Merah. Kami juga nggak tahu siapa yang melapor, karena menurut informasi polisi, ada warga Blitar yang melaporkan telah terjadi pengeroyokan antara Padepokan ke Pesulap Merah. Nah, gua dan tim semuanya dimintai keterangan sebagai saksi di sana. Di situ tuh ditanya siapa yang jadi korban. Yang jadi korban di situ termasuk gua, Ucup. Lalu ditanyakan juga
kira-kira apa alasan mereka melakukan hal tersebut? Ya akhirnya gue jawab juga ke polisi. Dan alhamdulillah polisi sudah mencatat semuanya, laporan saksi juga sudah dicatat semuanya. Sekarang sedang diproses dan sedang dicari tahu siapa yang merusuh di lokasi tersebut. Karena menurut informasi, yang rusuh ketika kejadian tersebut bukan warga Blitar di sekitar Padepokan, bukan. Ya pokoknya semoga cepat diproses dan ketahuan tuh siapa biang rusuhnya gitu di lokasi tersebut. Lalu setelah dimintai keterangan oleh Polres Kabupaten Blitar sebagai saksi, gue dan tim, alhamdulillah nih polisinya baik-baik banget di Polres Kabupaten Blitar. Bersedia untuk mengantarkan, mendampingi sampai pulang ke penginapan. Jadi benar-benar dijaga agar tidak ada orang-orang yang mengikuti sampai penginapan, agar tidak ada orang-orang yang berusaha melukai di jalan sampai penginapan. Jadi kita tuh karena nggak bawa kendaraan, diantarin lagi pakai mobil polisi ke penginapan, benar-benar dijaga. Maka dari itu gue mau terima kasih banyak untuk Polres Kabupaten Blitar sudah mendampingi saya dan tim dengan aman setelah kejadian tersebut. Terima kasih juga sudah bersedia direpotkan untuk antar jemput tim saya dan saya juga. Terima kasih banyak. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas dengan kebaikan. Syukron jazakallah khair. Lalu yang perlu gue jelaskan berikutnya adalah alasan kenapa gue berat memberikan KTP. Karena pada saat itu kondisinya gue tuh udah mau pulang sama tim. Gue dan tim itu udah mau jalan pulang, udah mau pesen taksi online, tapi baru dimintain KTP. Nah ini kan KTP itu data diri, data pribadi. Kita udah mau pulang dimintain KTP ini untuk apa gitu loh. Gue nanya itu doang, kita kan mau pulang posisinya. Karena udah kondisi kayak gitu untuk mencegah kericuhan semakin besar, kita tuh mau pulang. Terus dimintain KTP. Nah itu yang jadi pertanyaan. Loh, ini nanti disalahgunakan khawatirnya gue. Loh ini kan data pribadi gue nih, ini privacy banget KTP. Kita mau pulang kok dimintain KTP gitu. Ya akhirnya gue kasih. Dengan perjanjian itu privacy. Jadi kalau sampai ke share KTP tersebut, ya berarti itu udah masuk ke pasal doxing ya. Ya, gue masih percaya sih, semoga tidak disebarkan data pribadi gue tersebut. Lalu juga dari kejadian ini, kamu bisa melihat ya, bahwa ketika gue datang, ya seperti itu keadaannya. Dan di situ gue jadi bertanya-tanya ya, kok dukun-dukun yang mau nyerang Mas Udin dibiarin-biarin aja tuh, ya kan? Nggak ada tuh kepala desa yang menghampiri, nggak ada tuh pengacaranya yang menghampiri. Kok dukun-dukun yang mau nyerang Mas Udin kalau emang itu kontennya bener? Kok nggak dihadang-hadang ya? Sedangkan gue pembuktian dengan baik-baik, dengan datang dengan bener-bener pengen pembuktian, kalau mau ya ayo, kalau enggak ya udah. Kan gitu intinya awalnya. Tapi malah jadi kayak gitu, gue juga nggak tahu tuh salahnya di mana ya kira-kira ya. Padahal datang kita baik-baik, berdasarkan undangan terbuka juga. Ya, gue juga nggak tahu lah kenapa bisa sampai seperti itu ya. Apa salahnya di mana gitu. Karena kita posisinya ketika tidak diizinkan juga udah mau pulang padahal. Kurang lebih begitu kronologi setelah rekaman berakhir ya. Jadi nggak ada tuh ya pesulap merah ditangkap polisi. Nggak ada tuh pesulap merah langsung diringkus polisi. Nggak ada. Ini beritanya kemana-mana ya. Polisi justru membantu saya dan tim Polres Kabupaten Blitar, membantu saya dan tim untuk mendampingi dan pengamanan setelah kejadian tersebut. Makanya terima kasih banyak banget nih sekali lagi untuk Polres Kabupaten Blitar atas supportnya, atas pendampingannya. Gue mau mengucapkan terima kasih juga untuk warga Blitar yang sudah mensupport Ilmu Merah dalam pembongkaran rahasia perdukunan. Gue juga mau terima kasih untuk para viewers di Instagram live gue yang udah langsung memviralkan ya, langsung memviralkan kondisi aslinya. Gue berharap tidak dipelintir-pelintir live-nya, pokoknya sesuai dengan video ini aslinya. Ini nggak ada yang dipelintir-pelintir, nggak ada yang dibelok-belokan, sesuai video ini. Gue memastikan sesuai video ini, tidak ada yang dipelintir. Oke, sekali lagi gue terima kasih untuk semua pihak yang telah mensupport dan mendampingi. Syukron jazakallah khair. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan balasan dengan kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Gua akan tutup video ini dengan tagline Ilmu Merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.